Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wahyu dan saya di sini ditemani dua teman saya. Satunya bernama Arsy dan satunya bernama Rena. Dan di sini kami akan menjelaskan proyek UAS kami tentang website pembayaran listrik ya. Nah, di sini kami mengerjakan tugas ini untuk memenuhi persyaratan UAS dari web lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau website yang ada sekarang itu adalah dari sisi klien, di mana menunya ada about, ada total, ada list dan kode kontak. Di sini juga ada logonya dan ada tombol login. Nah, about di sini tentang perusahaan, total di sini ya tentang total pelanggan, petugas, tarif dan tagihan, dan masing-masing ini juga bernilai dinamis ya, bukan statis. Listnya juga di sini ada list tentang tarif, pelanggan, dan juga petugas. Ya. Kalau ini di sini pelanggannya ada 1, 2, 3, 4, maka di atas juga total pelanggan ada 4. Nah, ke bawah di sini ada list, ya udah ada kontak. Nah, kontak ini tentang perusahaan kami gitu, perusahaan pembayaran listrik ceritanya seperti itu. Nah, ini dari sisi klien. Sekarang kita masuk ke sisi admin. Dimana di sisi admin ini di sini adalah tampilan login dan memiliki 3 level ya. Level admin, petugas, dan pelanggan. Dimana level tertinggi itu adalah admin, lalu petugas, dan juga pelanggan. Di sini admin bisa melakukan CRUD kepada petugas maupun pelanggan. Dan di sini petugas hanya bisa melakukan ini ya, CRUD ke pelanggan, dan pelanggan hanya bisa melakukan pembayaran. Jadi seperti itu. Dan fiturnya di sini juga bisa mengcreate, admin bisa mengcreate tarif seperti itu. Langsung saja kita masuk sebagai admin. Masuk sebagai admin di sini ada ya total petugas, total pelanggan, total transaksi, dan juga total tarif ya. Nah, ini quick view pelanggan dari gabungan dari beberapa tabel. Dan di sini adalah menu tarif yang akan saya contohkan. Misalkan saya contohkan nama tambah tarif, dayanya misalkan 500. Tarif per kWh-nya 1200, bebannya adalah 5. Ditambahkan, ya berhasil. Lalu ini ya maksudnya ya. Kalau kita edit menjadi 600 misalkan. Editnya berhasil, edit. Masuk lagi ke halaman tarif. Nah, di sini mungkin kita bisa delete. Yes. Nah, berhasil di delete atau dihapus. Cari misalkan sekarang kita pengen cari daya 1300 watt. Bisa. Di sini juga ada pagination-nya. Nah, kita cari. Kita cek pagination-nya juga berhasil. Nah, itu salah satu menu dari tarif, dan penjelasannya seperti ini. Pertama, kita harus membuat sebuah koneksi dulu ya, dengan berkonek ke database listrik pasca bayar ya. Lalu di sini juga ada functions, di mana di sini ada kumpulan dari beberapa functions. Ada middleware untuk ngecek sessionnya, apakah dia punya session, apakah dia login sebagai admin atau sebagai petugas. Di sini ada redirect with, itu sama seperti header, artinya ya link ya, mengarahkan setelah ini halaman mana itu. Ada juga yang namanya check session, ada get session untuk menambahkan sessionnya, dan remove session seperti itu. Sekarang kita ke halaman index. Nah, di halaman index ini kan dicek page-nya. Nah, page-nya ini berisikan sebuah value tarif. Nah, page-nya berisikan value tarif. Nah, kalau misalkan tarif, dia dicek, middleware dicek apakah login sebagai admin. Nah, kalau misalkan login sebagai admin, lalu dia merequire once meload sebuah file tarif.php, dimana tarif.php ya itu tadi tentang tabel tentang tarif. Di sini ada kita harus require once untuk template header
Di sini juga ada limit ya untuk pagination-nya. Nah, lalu di sini ada pengecekan. Nah, di sini untuk check sessions, remove session, get sessions ini tuh sebenarnya untuk kita gunakan untuk pada bagian informasi. Jadi kayak notifikasi ya. Itu ada apakah dia sukses delete, apakah dia valid untuk delete, nah apakah dia sukses untuk menambahkan, apakah dia valid untuk menambahkan, dan lain sebagainya. Nah, ke bawah di sini ada di sini tuh ada tabel yang menampilkan untuk data tarif. Nah, yang ini pagination untuk pagination, lalu di bawahnya main template footer ya. Nah, di sini kan ketika kita tambahkan data, page-nya bernilai input tarif. Berarti di index ya input tarif dia melakukan sebuah require once untuk memanggil atau meload file input tarif. Input tarif sendiri memiliki sebuah proses yang namanya input tarif. Nah, kalau misalkan namanya prosesnya input tarif, kita cek di bawah proses input tarif, maka dia harus mengeload p-input tarif, file bernama p-input tarif. Dan p-input tarif berisikan tentang sebuah proses dari sebuah input itu tadi. Nah, dia mengoper add tarif kan. Nah, ini message-nya. Nah, sama seperti di tarif ini, dicek dia apakah kalau misalkan check session sukses delete tarif atau susah menambahkan tarif nih, maka alertnya get session sukses tarif nanti dioper ya message-nya itu tadi. Ini message-nya tarif berhasil ditambahkan atau message-nya gagal menambahkan tarif. Itu untuk input dan juga sama halnya tentang edit ataupun delete. Nah, seperti itu. P intinya kalau misalkan di sini ada P itu proses. Nah, kalau misalkan ini ya template untuk edit tarif. Seperti itu. Nah, untuk cara menggunakan sebuah aplikasi ini gampang. Teman-teman juga bisa melihat database-nya, relational database, di mana tabel masternya itu ada tabel tarif, tabel login, dan tabel pembayaran gitu. Tapi secara hierarki sendiri yang harus diisi adalah ya tabel login dulu ya. Tabel login, lalu kita bisa mengisi tabel tarif. Setelah tabel tarif, tabel pelanggan. Pelanggan memiliki sebuah tagihan yang harus dibayar, lalu ke tabel pembayaran. Itu seperti itu. Nah, jika ke dalam website di sini ya tabel tarif duluan, tabel pelanggan, tabel petugas, tabel tagihan, nah lalu tabel pembayaran seperti itu. Nah, teman-teman di sini juga bisa lihat ada halaman detail. Nah, di sini ada status sudah lunas seperti itu. Nah, misalkan ada konfirmasi tagihan ya, kita tanggal bayarnya kan 28 deh. Bukti pembayarannya misalkan di sini ada bukti pembayaran, total ini ya, nama tagihannya belakangnya 7, maka di pembayaran belakangnya 7 menunggu konfirmasi. Di detail kita set lunas. Setelah set lunas, maka statusnya lunas. Di pembayaran dengan akhiran 7, statusnya lunas. Jadi seperti itu. Nah, nanti di tagihan dengan akhiran 7. Nah, di sini bisa dicetak. Nah, cetak di sini ya. Ini invoice-nya ya, invoice-nya. Jadi seperti itu. Di sini juga ada menu profile dari sang pembuat seperti itu. Oh ya, mungkin itu saja yang
bisa kami jelaskan kepada teman-teman tentang website untuk project UAS kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.